Perkenalkan, namaku Novalena Najma Munarisya dengan NIM 0107 1180 115. Hari ini aku bakal ngejelasin tentang analisis karakter dari film The Accountant. Nama karakternya itu Christian Wolff. Oke, yang pertama itu kita bakal membahas pengenalan diri yang terdiri dari 5 topik. Yang pertama itu makna dan tujuan hidup. Yang mana menurut aku makna dan tujuan hidup si Christian Wolff ini itu untuk mencapai life goals-nya dia secara sempurna. Poin kedua dari pengenalan diri itu ada psikososial Erik Erikson. Jadi psikososial Erik Erikson ini ada 8 stages. Yang pertama itu trust, kepercayaan dasar kepada orang tuanya. Yang kedua itu autonomi. Christian Wolff itu dia suka bekerja sendiri dan dia tuh ngerasa kalau dia tuh nggak perlu bantuan orang lain. Itu juga termasuk bagian dari autism yang dia derita gitu, jadi susah untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga itu ada inisiatif. Christian Wolff ini tuh dia mampu menyelesaikan atau mendapatkan apa yang sudah jadi goals dia di dalam hidupnya. Terus yang keempat itu industri. Ke Christian Wolff ini diajarin papanya buat bela diri karena pas kecil itu dia pernah got beaten up by a younger kid dari dia, lebih muda daripada dia, dan ayahnya itu ajarin dia bela diri karena supaya Christian itu bisa nunjukin bahwa dia itu nggak lemah. Terus yang kelima itu ada identitas. Christian Wolff ini tahu apa yang dia suka dan dia nggak suka. Dia tuh tahu apa yang mau dia lakukan dalam hidupnya. Contohnya dia mau jadi accountant karena dia ngerasa dia tuh sangat baik dalam matematika, dalam angka. Terus dia juga selalu berpikir lurus. Yang keenam itu ada intimacy. Christian Wolff ini pada akhirnya dia berani open up ke satu wanita yang dia temui itu, walaupun awalnya dia kayak menutup dirinya dari orang-orang lain. Yang ketujuh itu generativitas. Christian Wolff ini dia make a lot of money. Terus dia itu berkontribusi menyumbangkan uangnya yang dia dapat dari pekerjaannya ini ke satu organisasi yang membantu orang-orang dengan autism. Dan yang terakhir itu integrity. Christian Wolff itu merasa dia itu seperti bangga telah mendapatkan atau berhasil meraih goals yang dia punya di hidupnya. Selanjutnya itu attachment theory Bowlby. Dia dibagi 4 kategori, yang mana menurut aku Christian Wolff itu masuk ke kategori yang anxious, resistant, insecure attachment. Karena ibunya memang dari awal dia coba buat ngebantu si Christian Wolff ini dengan pergi ke dokter supaya ditanganin autismnya, tapi lama-kelamaan ibunya kayak ngerasa nyerah dengan Christian Wolff ini dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan, untuk pergi dan memulai hidup baru kan. Dari situ Christian Wolff mungkin ngerasa dia nggak bisa rely on his mother. Selanjutnya itu basic anxiety by Karen Horney. Itu dibagi jadi tiga kategori. Menurut aku Christian Wolff ini tuh antara moving against people atau moving away people. Karena pada dasarnya Christian Wolff ini kan karena ada autism, dia itu sulit bersosialisasi, jadi dia pada dasarnya distancing himself dari orang-orang gitu kan. Tapi kalau misalkan saat dia bekerja, dia itu moving against people, dia lebih agresif. Selanjutnya kita bahas tentang terapi untuk Christian Wolff ini. Aku milih yang Cognitive Behavior Therapy by Albert Ellis and Aaron Beck, yang mana terapi ini bisa mengubah cara pikir seseorang mengenai tindakan atau suatu kejadian dari pikiran negatif ke pikiran positif.